Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Kembali lagi ke pelajaran fikih. Kita akan lanjut ke materi yang minggu lalu ya, halaman 131 di bagian E, sab dalam sholat berjamaah. Oke. Setelah iqamah dikumandangkan, imam sholat menyuruh makmum merapatkan saf. Apa arti saf dalam sholat berjamaah? Arti saf adalah barisan dalam sholat. Bagaimana Islam mengatur saf dalam sholat? Siapa yang harus berada di barisan depan, dan siapa pula yang berada di barisan kedua, dan seterusnya. Oke. Setiap orang boleh menepati saf makmum, baik di depan maupun di belakang. Mengapa demikian? Islam menghormati persamaan setiap manusia di hadapan Allah. Oke, dilihat di gambar 6.11, posisi imam dan makmum salat berjamaah. Lihat, di sini ada seorang imam, dan di bagian saf kedua adalah orang dewasa, dan yang belakangnya adalah anak-anak. Dan di belakang anak-anak itu ada pembatas antara laki-laki dan perempuan atau tirai. Terus ada saf orang dewasa perempuan dan saf anak-anak perempuan. Oke, itu urutan untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, Islam tidak membedakan orang itu pandai atau tidak, orang itu kaya atau tidak, memiliki jabatan atau tidak. Mereka hanya dibedakan posisi antara laki-laki dan perempuan saja. Jadi untuk anak-anak jangan pernah takut, saya ini nggak ada jabatan. Kalau sholat di masjid itu tidak ada, semua sama di mata Allah. Yang penting saf pertama itu adalah orang dewasa, saf kedua itu adalah anak-anak, dan saf ketiga itu adalah perempuan dewasa. Saf di belakang perempuan dewasa itu saf anak-anak perempuan. Posisi makmum laki-laki harus berkumpul dalam saf laki-laki. Jangan bisa ya, masa laki-laki di saf perempuan. Makmum perempuan berkumpul bersama dalam saf perempuan juga. Jangan masuk ke dalam saf laki-laki. Saf perempuan berada di belakang saf anak laki-laki. Ingat, saf perempuan di belakang saf laki-laki. Susunan makmum diatur sesuai tuntunan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ja'alu rijalu quddamal ilmani wal ilmana hulfahum wan nisa'a hulfal ilmani." Rasulullah SAW menempatkan kaum laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum perempuan di belakang anak-anak. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut, susunan makmum dalam ya, bukan salam. Susunan makmum dalam salat berjamaah sebagai berikut. 1. Saf terdepan salat berjamaah ditempati oleh laki-laki atau dewasa. Mereka diutamakan yang paling paham tentang agama apabila mendapati imam keliru. Makmum di belakang imam segera mengingatkan atau bahkan menggantikannya ketika imam batal sholat. Apabila saf paling depan sudah penuh jamaah, kita harus mengisi saf di belakangnya. Jadi untuk anak-anak itu di belakang saf nomor 3, jangan di saf nomor 2, agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat di masjid ya. Yang kedua, saf laki-laki dewasa apabila sudah penuh. Saf berikutnya adalah kelompok anak laki-laki. Dan yang ketiga, saf paling belakang adalah saf perempuan. 4. Saf harus lurus dan rapat. Ingat, jangan ada jarak. Oke, perhatikan gambar berikut.
Ini ada urutan ya, urutan nomor apabila kita terlambat atau masbuk dalam masjid. Ini urutan yang pertama. Kita datang, posisi kita kalau melihat ada dua orang menjadi imam, yang di sebelahnya di belakang imam di samping kanan, itu kita tepuk bahunya sebelah kiri, terus kita dia langsung mundur ke belakang. Ini yang kedua, mundur ke belakang karena dia udah tahu bahwasanya akan ada makmum lainnya yang di belakang imam di depan dia. Terus setelah mundur pasti posisinya akan seperti ini. Ini yang ketiga. Jadi posisinya itu tetap sama dengan posisi yang pada saat kita sholat berjamaah sebelum masbuk. Depan ada imam, kedua ada makmum atau orang dewasa. Jadi posisinya bukan seperti ini ya. Ini salah. Nah, ini posisi salah. Lihat pada saat kita sholat di masjid, jika ada makmum seperti ini, maka kita wajib menepuk bahu sebelah kiri. Lalu dia akan mundur, terus posisinya akan seperti ini. Oke, lanjut ke cara mengatur saf dalam sholat berjamaah. Apabila seorang menjadi imam dari satu orang, makmum berdiri di samping kanannya ya, seperti yang tadi, yang ini. Terus dua, apabila seorang menjadi imam dari dua laki-laki, makmum berdiri di belakangnya, seperti ini jadinya, bukan seperti ini. Terus yang ketiga, imam perempuan dari jamaah perempuan berada di tengah-tengah saf pertama jamaahnya. Lanjut, makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu berada di sebelah kiri. Yang keempat, apabila jamaah terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa, laki-laki dan perempuan remaja, anak laki-laki dan perempuan, maka saf salat berjamaah diatur sebagai berikut. A. Laki-laki dewasa di belakang imam atau berada di paling depan. B. Laki-laki remaja di belakang laki-laki dewasa. C. Anak laki-laki di belakang anak remaja. D. Perempuan dewasa di belakang anak laki-laki. Dan E. Perempuan remaja di belakang perempuan dewasa. F. Anak perempuan ditempatkan di belakang perempuan remaja. Posisi jamaah perempuan yang ada di samping laki-laki kurang tepat meskipun ada pembatas kain atau pembatas saf antara laki-laki dan perempuan. Saf perempuan yang benar adalah di belakang laki-laki, bukan di samping kanan atau kiri jamaah laki-laki ya. Seperti yang dilihat di gambar yang seperti ini. Yang seperti ini, di belakang ini ada pembatas, berarti perempuannya harus di belakang sini, bukan di sebelah kanan atau bukan di sebelah kiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awaluha wasarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wasarruha awwaluha. Oke, artinya sebaik-baik saf laki-laki dewasa adalah saf yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Jadi maksudnya itu adalah saf perempuan paling depan adalah anak-anak perempuan. Saf perempuan paling belakang adalah perempuan dewasa. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk tugasnya silakan ditulis di halaman 132. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tersebut, susunan makmum dalam sholat
seperjamaah sebagai berikut. Ini ada 4, silakan ditulis di buku. Nanti pada saat PTM maka Pak kasih maintenance ya. Oke, begitu saja. Silakan dibuat, jangan sampai tidak membuat. Oke. Bila itu pikiran daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.